Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Usulan rencana perdamaian 28 poin dari Amerika Serikat langsung dipertanyakan warga Ukraina yang menilai paket tersebut cenderung menguntungkan Rusia dan belum mampu menjawab ancaman terhadap Kiev. Informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menjadi pusat sorotan dunia setelah merencanakan pembangunan pemukiman baru di sekitar penyeberangan Nitzana, kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Mesir. Langkah ini diklaim pemerintah sebagai upaya memperkuat komunitas Yahudi dan memperketat keamanan perbatasan, sekaligus menekan aktivitas penyelundupan yang kian marak. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. I've spoken with their people. We have a plan. It's horrible what's happening. It's a war that should have never happened. It would have never happened. Amerika Serikat dilaporkan menekan Ukraina agar menerima proposal perdamaian terbaru yang diajukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Tekanan itu disebut mencangkup ancaman penghentian akses intelijen dan pasokan persenjataan jika Kiev menolak kerangka kesepakatan yang ditawarkan Washington. Laporan Reuters menyebutkan bahwa Washington sedang mendorong Kiev untuk menyetujui rancangan perdamaian yang tengah disusun dengan batas waktu hingga Kamis pekan depan. Menurut salah satu sumber, strategi tersebut mirip dengan pendekatan sebelumnya ketika Amerika Serikat menggunakan ancaman serupa untuk mendorong Ukraina menandatangani kesepakatan terkait logam tanah jarang. Pemerintah Ukraina telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima rancangan proposal baru dari Amerika Serikat. Namun, Kiev tidak mengungkapkan rincian isi dokumen itu dan hanya menegaskan bahwa pihaknya bersedia membahasnya. Pemerintah Ukraina menilai Amerika Serikat percaya bahwa konsep tersebut dapat membuka kembali jalur diplomasi yang selama ini mandek. Sejumlah laporan media menggambarkan bahwa draft perdamaian itu berisi sekitar 28 poin. Di dalamnya, termasuk usulan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donbas yang masih dikuasai Kiev, pengurangan struktur militernya, hingga penghentian langkah menuju keanggotaan NATO. Misi Ukraina untuk PBB telah menolak beberapa poin utama dari konsep tersebut. Perwakilan tetap Ukraina, Kristina Gayovshin, menyatakan bahwa Kiev tidak akan mengakui wilayah yang direbut Rusia sebagai bagian dari Moskow. Ia juga menegaskan bahwa Ukraina tidak mungkin menerima syarat pembatasan kemampuan militer maupun menghentikan aspirasi untuk bergabung dengan aliansi pertahanan. Walaupun menolak sejumlah ketentuan, Kiev menegaskan kembali kesediaannya untuk berdiskusi mengenai rancangan tersebut. Di sisi lain, negara-negara Eropa Barat yang mendukung Ukraina turut menolak beberapa poin yang disebut ada dalam proposal Amerika Serikat. Mereka menekankan bahwa setiap kesepakatan harus mencerminkan posisi Ukraina dan Uni Eropa. Brussels
bahkan dikabarkan sedang menyiapkan tawaran tandingan yang lebih sejalan dengan kepentingan Kiev. Sementara itu, Kremlin menyatakan belum melihat perkembangan baru dalam komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat mengenai konflik Ukraina. Juru bicara Dmitry Peskov menegaskan bahwa Moskow tetap terbuka untuk bernegosiasi, tetapi belum menerima informasi mengenai apakah Ukraina bersedia membahas draft perdamaian tersebut. Warga Ukraina merasa telah lelah menghadapi hampir 4 tahun invasi besar-besaran Rusia, menunjukkan sikap skeptis terhadap usulan rencana perdamaian pada Jumat 21 November. Rencana yang terdiri dari 28 poin dan diajukan Amerika Serikat kepada Ukraina itu dinilai mendukung sebagian tuntutan Moskow. Serta tidak memberikan kejelasan mengenai jaminan keamanan bagi Kiev. Dua sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa Washington mengancam akan menghentikan dukungan penting bagi Kiev apabila Ukraina tidak menyetujui kerangka proposal itu. Dalam pernyataan video bernada serius, Presiden Volodymyr Zelensky berjanji untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait rencana tersebut. Namun mengatakan bahwa ia memperkirakan tekanan politik yang lebih besar dalam 1 minggu ke depan. Ia juga menyerukan agar rakyat Ukraina tetap bersatu menghadapi apa yang disebutnya sebagai upaya tambahan dari Rusia untuk menggagalkan proses perdamaian. Sementara itu, Rusia terus melakukan tekanan di medan perang dan menghantam sistem energi Ukraina dengan rudal serta drone. Di saat krisis politik dalam negeri Ukraina memanas akibat penyelidikan korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan para pengusaha.
Washington disebut telah mengajukan sejumlah syarat kepada Ukraina, termasuk meminta Kiev menyerahkan lebih banyak wilayah, mengurangi ukuran militernya, dan melarang negara itu bergabung dengan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya mempertimbangkan rencana perdamaian yang disusun Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia menganggap konsep tersebut dapat menjadi dasar pembahasan jika Kiev menerima dialog. Namun, Putin menegaskan operasi militer Rusia akan terus bergerak bila Ukraina menolak usulan itu. Putin menilai rancangan perdamaian yang dirumuskan Washington berisi poin-poin yang memungkinkan dibahas lebih lanjut. Menurutnya, dokumen itu sejalan dengan sejumlah kepentingan strategis Rusia, terutama terkait keberatan Moskow terhadap kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO. Pemerintah Rusia mengaku telah menerima salinan dokumen tersebut meski belum membahasnya secara mendalam dengan pihak Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan perang bergantung pada keputusan Kiev. Bila Ukraina menolak negosiasi, Putin menyebut pasukan Rusia akan melanjutkan gerakan di garis depan dan upaya memperluas wilayah yang kini berada di bawah kontrol Moskow. Rusia saat ini menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina, termasuk daerah-daerah yang menjadi titik pertempuran sejak awal invasi pada 2022. Moskow juga menyatakan tetap berambisi menguasai seluruh kawasan Donbas serta bagian Kherson dan Zaporizhia. Dalam penjelasannya kepada para pejabat Kremlin, Putin menyampaikan bahwa Rusia melihat kemajuan di beberapa sektor medan tempur sebagai bukti bahwa tekanan militer akan terus terjadi bila tidak ada kesepakatan damai. Salah satu contoh yang ia soroti adalah klaim mengenai pergerakan Rusia di sekitar Kupiansk pada awal November. Meskipun Ukraina membantah klaim tersebut, Putin menyebut bahwa operasi seperti itu akan terus berulang apabila pembicaraan perdamaian kembali ditolak. Di sisi lain, pemerintah Ukraina menyatakan keberatan terhadap rencana yang diusulkan Amerika Serikat. Presiden Volodymyr Zelensky menilai sejumlah ketentuan dalam dokumen tersebut menempatkan Kiev pada pilihan yang sulit, termasuk risiko melemahkan dukungan dari negara-negara pendukung utama. Meski menolak rancangan yang disampaikan Washington, Zelensky berkomitmen untuk menyusun alternatif lain agar pembahasan perdamaian tetap terbuka. Putin juga menilai bahwa beberapa negara Eropa yang menolak usulan ini
belum mempertimbangkan dinamika di lapangan. Menurutnya, Rusia akan tetap melanjutkan operasi militer selama tidak ada kesepakatan yang mampu menghentikan pertempuran. Ia menyampaikan bahwa Moskow terbuka untuk membahas perdamaian, namun ingin memastikan bahwa setiap pengaturan baru memberi keuntungan strategis bagi Rusia. Perdebatan mengenai rencana perdamaian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Rusia, Ukraina, dan para sekutu Barat mengenai jalur penyelesaian konflik. Sementara Moskow melihat proposal Amerika Serikat sebagai peluang diplomatik, Kiev menilai dokumen tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip yang dianggap penting bagi masa depan negaranya. Dengan kedua pihak bertahan pada posisi masing-masing, pertempuran di garis depan diperkirakan masih akan berlanjut sambil menunggu langkah negosiasi berikutnya. Thank you. Thank you so much. Cheers. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Good. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak rencana Amerika Serikat yang disebut bertujuan mengakhiri perang dengan Rusia. Karena dianggap beresiko merugikan posisi Kiev dan memberi keuntungan strategis bagi Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima proposal Amerika Serikat terkait penyelesaian konflik dengan Rusia. Menurutnya, gagasan itu membuka peluang yang dinilai dapat melemahkan Ukraina sekaligus memberikan keuntungan langsung bagi pihak Rusia. Di Eropa, Kanselir Jerman Friedrich Merz kembali menampilkan dukungan penuh terhadap Kiev. Ia menyampaikan bahwa negara-negara Eropa masih memandang penting terciptanya perdamaian yang dianggap adil dan berkelanjutan, serta menekankan komitmen yang tidak berubah terhadap Ukraina. Rencana yang disiapkan Washington memicu kegelisahan di sejumlah ibu kota Eropa karena dinilai dapat menyingkirkan peran Uni Eropa dalam proses perdamaian. Kekhawatiran itu muncul karena proposal tersebut disebut berpotensi mengakhiri perang dengan syarat yang dinilai terlalu menguntungkan Moskow. Di Berlin, pemerintah Jerman justru menilai bahwa posisi garis depan saat ini seharusnya menjadi acuan utama negosiasi dan berbeda dari gagasan Amerika Serikat yang disebut dapat langsung mengalihkan wilayah luas kepada Rusia. Dari Moskow, Kremlin menyampaikan bahwa kemenangan dianggap semakin dekat, baik melalui jalur diplomasi maupun operasi militer. Juru bicara Dmitry Peskov menyebut Zelensky perlu mempertimbangkan negosiasi sebelum Ukraina kehilangan lebih banyak wilayah. Ia menilai ruang untuk mengambil keputusan semakin terbatas seiring bergesernya garis pertahanan Ukraina. Rusia sejak awal invasi juga terus mendorong perubahan kepemimpinan di Kiev.
Dalam rancangan Amerika Serikat, terdapat ketentuan yang meminta Ukraina menggelar pemilu dalam waktu 100 hari. Hingga saat ini, belum ada batas waktu resmi bagi pemerintah Ukraina untuk memberikan tanggapan. Zelensky menyampaikan bahwa ia akan berbicara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam waktu dekat untuk membahas proposal tersebut. Di tingkat domestik, masyarakat Ukraina menunjukkan pandangan yang tidak seragam. Ada kelompok yang menganggap usulan itu patut dipertimbangkan demi memperkuat posisi dalam perundingan. Sementara, sebagian lainnya menilai rencana tersebut tidak lebih dari langkah yang menyerupai ajakan untuk menyerah. Di parlemen, banyak politisi Ukraina memperlihatkan ketidakpuasan terhadap usulan tersebut. Menurut salah seorang anggota legislatif, suasana terkejut dan frustrasi telah menjadi hal yang biasa dalam menghadapi perkembangan terbaru perang. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berupaya menjaga hubungan konstruktif dengan Cina di tengah meningkatnya ketegangan terkait pernyataan soal Taiwan yang memicu reaksi keras dari Beijing. Takaichi menyampaikan bahwa Jepang dan Cina sebelumnya telah menyepakati arah kerjasama untuk memperkuat hubungan strategis yang saling menguntungkan. Ia mengingatkan kembali bahwa kesepakatan itu ditegaskan dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping pada akhir bulan lalu. Dalam penjelasannya kepada media, Takaichi menambahkan bahwa posisi Tokyo mengenai isu Taiwan tidak mengalami perubahan. Pernyataan Takaichi sebelumnya mengenai Taiwan memicu protes dari Beijing, yang kemudian meningkatkan tekanan dalam bentuk diplomatik dan ekonomi. Langkah terbaru yang diambil Cina adalah penerapan larangan impor terhadap seluruh produk makanan laut Jepang sejak Rabu. Aturan tersebut muncul ketika para eksportir Jepang baru mulai memulihkan akses pasar mereka setelah pembatasan serupa terkait pembuangan air limbah Fukushima dilonggarkan beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan baru itu kembali berdampak pada sekitar 700 eksportir Jepang yang berencana memasukkan produk mereka ke pasar Cina. Selain tindakan ekonomi, Jepang juga mengeluarkan peringatan perjalanan ke Cina sejak Jumat pekan lalu. Data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang menunjukkan bahwa wisatawan dari Cina daratan merupakan kelompok turis terbesar yang berkunjung ke Jepang tahun ini. Sekitar 5,7 juta orang atau hampir seperempat dari total wisatawan yang datang ke negara tersebut.
Di sisi lain, Beijing menuntut agar Takaichi menarik kembali pernyataan yang dinilai keliru. Pemerintah Cina juga meminta Jepang mengambil langkah nyata untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Otoritas Cina memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu mengambil langkah balasan jika Tokyo tidak mengubah sikapnya dalam menyebut konsekuensi penuh dari ketegangan itu akan menjadi tanggung jawab Jepang. Angkatan Laut Amerika Serikat berupaya mengangkat 2 pesawat militernya yang jatuh ke dasar Laut Cina Selatan. Peristiwa jatuhnya pesawat tempur milik Amerika Serikat itu terjadi pada akhir Oktober 2025. Dua pesawat tersebut adalah jet tempur FA-18 Super Hornet dan helikopter MH-60 sebagaimana dilansir CNN Jumat 21 November 2025. Keduanya jatuh selang 30 menit saat tengah beroperasi dari kapal induk USS Nimitz dalam misi rutin, namun seluruh awak berhasil diselamatkan. Belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab kecelakaan. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengisyaratkan bahwa bahan bakar terkontaminasi mungkin menjadi pemicu insiden tersebut. Pihak Angkatan Laut mengonfirmasi kepada CNN bahwa satu kapal penyelamat kini berada di wilayah Laut Cina Selatan untuk melakukan operasi pengangkatan. Menurut dokumen Angkatan Laut Amerika Serikat, Salvor mampu mengangkat objek hingga 300 ton dari dasar laut. Sebagai perbandingan, FA-18 terbaru milik bobot maksimal sekitar 33 ton, sedangkan HEMA-60 hanya sekitar 11 ton. Meski bukan yang tercanggih di jajaran Angkatan Laut, kedua pesawat itu tetap menyimpan komponen strategis. Amerika Serikat buru-buru melakukan pengangkatan pesawat karena puing-puing pesawat bisa menjadi sumber informasi sensitif jika lebih dulu ditemukan oleh Cina. Para analis menilai kerangka pesawat dan sistem elektronik yang masih utuh bisa dimanfaatkan pihak lawan untuk mempelajari kelemahan teknologi Amerika Serikat. Hal itu dikatakan oleh Carl Schuster, mantan Kepala Pusat Intelijen Komando Pasifik Amerika Serikat.
Serge Huster menjelaskan bahwa Cina belum pernah mendapatkan FA-18 sebelumnya. Jika Beijing berhasil mengamankan bangkai pesawat, informasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan jet tempur J-15D milik Angkatan Laut Cina. Di tengah ketegangan yang terus berlangsung di jalur Gaza, Israel kembali merancang pembangunan pemukiman baru di area sekitar penyeberangan Nitzana dekat perbatasan Mesir. Kementerian Urusan Permukiman Israel menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat keberadaan komunitas Yahudi di wilayah perbatasan. Sekaligus meningkatkan keamanan dan menekan aktivitas penyelundupan. Awal November lalu, Menteri Urusan Pemukiman Orit Strok bersama pejabat kementerian dan Kepala Dewan Regional Ramat Negev meninjau wilayah tersebut. Kunjungan itu difokuskan pada program pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dianggap mampu memperkuat kehadiran Israel di sepanjang perbatasan, sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait perluasan permukiman. Para analis menilai strategi ini yang disebut Yudaisasi lunak dimaksudkan untuk memperkuat kendali Israel melalui pertumbuhan permukiman. Pakar juga memperingatkan bahwa pembangunan ini berpotensi mengubah demografi dan kondisi keamanan di wilayah perbatasan, membentuk apa yang disebut pejabat Israel sebagai tembok manusia. Sejak 1948, Israel telah mencaplok tepi barat dan terus membangun permukiman secara ilegal menurut laporan internasional. Pada Agustus lalu, pemerintah Israel mengesahkan proyek E1 yang mencakup 3.401 unit rumah yang akan menghubungkan Yerusalem dengan permukiman Ma'ale Adumim. Proyek ini dinilai memperkecil kemungkinan terbentuknya ibu kota Palestina di Yerusalem Timur dan mengancam pembentukan negara Palestina yang merdeka. הנושא של אי פירוז לכאורה של החלק של עזה שנמצא בידי החמאס. לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות ובכל דבר אחר, השטח הזה יפורז והחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה, או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני, וכך אמר גם הנשיא טראמפ.
pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan kepada maskapai sipil yang melintas di wilayah udara Venezuela pada Jumat 21 November 2025. Peringatan tersebut disampaikan Administrasi Penerbangan Federal atau FAA yang menilai situasi keamanan di kawasan itu terus memburuk sebagaimana dilansir AFP. FAA meminta seluruh pesawat sipil yang berada di sekitar Venezuela berhati-hati akibat meningkatnya aktivitas militer. FAA menyebutkan bahwa situasi keamanan yang memburuk serta peningkatan aktivitas militer di dalam atau sekitar Venezuela berpotensi mengancam keselamatan penerbangan. Peringatan muncul di tengah pengarahan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat ke wilayah tersebut. Washington mengirim kapal induk, kapal perang, angkatan laut, dan pesawat siluman untuk operasi yang diklaim bertujuan menekan penyelundupan narkoba. Langkah itu memicu kekhawatiran Caracas yang menilai pengerahan tersebut dapat mengarah pada upaya pergantian rezim. Peringatan FAA disampaikan menjelang pemberlakuan penetapan terorisme terhadap kartel narkoba yang diduga dipimpin Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penetapan itu membuat sebagai pihak menilai kemungkinan tindakan militer terhadap pemerintah Maduro semakin terbuka. Militer Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur sejak awal September. Amerika Serikat belum mempublikasikan bukti bahwa kapal-kapal yang disasar memang digunakan untuk penyelundupan narkoba atau mengancam keamanan negara. Ketegangan kawasan meningkat akibat kampanye tersebut serta peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di sekitar Venezuela. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tengah mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota dari Teheran Jumat 21 November 2025. Pemindahan ini diungkap Presiden Masoud Pezeshkian setelah kondisi Teheran yang semakin memprihatinkan buntut krisis air yang mencekik. Mengutip laporan Jerusalem Post, Teheran saat ini menghadapi kekeringan terburuk dalam sejarah modern Iran. Bendungan Amir Kabir, salah satu sumber pasokan air utama ibu kota, dilaporkan hanya terisi 8%, dan hampir separuh waduk lainnya berada dalam kondisi setengah kosong. Meski pemerintah menyebut perubahan iklim serta sanksi internasional sebagai penyebab,
para ahli sumber daya air menilai akar persoalan justru terletak pada kesalahan manajemen manusia selama puluhan tahun. Seperti pembangunan bendungan berlebihan tanpa kajian lingkungan, eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, serta jaringan distribusi air yang bocor sehingga sekitar 25% air hilang sebelum sampai ke masyarakat. Sejumlah upaya kini mulai mengupayakan berbagai cara untuk mencegah kekosongan pasokan air. Di antaranya menetapkan kebijakan pengurangan tekanan air di seluruh kota. Namun langkah itu nyatanya tidak cukup mampu mengatasi krisis. Bahkan pejabat lokal memperingatkan terkait kemungkinan keran air warga benar-benar akan kering dalam waktu dekat akibat masalah ini. Selain krisis air, kepadatan penduduk yang ekstrim menjadi alasan utama lainnya. Teheran saat ini menampung lebih dari 10 juta penduduk, menjadikannya salah satu kota terpadat di Timur Tengah. Imbasnya, infrastruktur kota sudah melampaui batas kemampuan, ditandai dengan kemacetan parah, polusi udara berat, keterbatasan ruang, serta naiknya harga hunian yang tidak terjangkau bagi sebagian besar warga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.